cares about. Nah, oke teman-teman, sebelumnya kita sudah pernah membuat topologi yang ada ISP dan mikrotiknya. Nah, sekarang kita akan membuat topologi lagi untuk praktek. Teman bisa klik add, kemudian network, dan di sini kita ganti jadi switch. Dan untuk type-nya kita jadi management, dan kita pilih yang switch, gambar switch, kemudian kita save. Nah, di sini sudah muncul switch-nya. Teman-teman taruh di bawahnya mikrotik, kemudian di sini kita add lagi, kemudian kita klik node, dan kita klik virtual PC. Sini kita minta 5 PC, kemudian sini kita save. Nah, di sini terdapat 5 PC, kita paskan, kita tata dengan rapi agar tidak berantakan. Nah, teman-teman tata saja ke bawah di sini, di bawahnya switch. Nah, seperti ini. Kemudian namanya kita ganti. Sini PC 2 biar urut 1 sampai 5. 1 2 3 4 5. Nah, di sini teman-teman bisa sambungkan switch dengan mikrotik. Kita sambungkan. Kita save. Kemudian kita sambungkan dari PC ke switch. Dari switch ke PC sama saja. Dan kita save. Dan yang lainnya juga kita sambungkan dari switch ke PC. Kita save. Nah, kita save lagi teman-teman. Kemudian di sini kita tata ulang agar rapi, biar rapi ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kita sudah membuat topologi untuk nanti praktek selanjutnya ya teman-teman. Jadi di sini ada sebuah ISP atau penyedia internet, kemudian terdapat mikrotik, kemudian terdapat switch, dan terdapat 5 PC. Nah, di sini kita akan mengenal terlebih dahulu tentang internet gateway ya teman-teman. Oke teman-teman, tadi kita sudah membuat topologi untuk praktek nantinya di internet gateway. Nah, tadilah yang digunakan si konsep internet gateway yaitu menjadikan router kita mendapatkan internet yang kemudian kita sharing kepada klien. Sehingga jika kita rangkum bahwa network environment, kita bisa akses internet baik dari si networking tools maupun sisi klien. Nah, kalau sisi klien bisa internetan melalui mikrotik, maka router kita juga bisa disebut sebagai internet gateway. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke pembahasannya selanjutnya. Nah, jadi kita akan membahas apa saja sih tahapan yang ada di internet gateway. Nah, kita memakai topologi yang terdapat 5 PC ini ya teman, yang sebelumnya kita sudah buat. Nah, di sini terdapat konfigurasi WAN, yaitu Wide Area Network. Cangkupannya dari router ke ISP. Kemudian di sini terdapat konfigurasi LAN, cangkupannya dari router ke klien ataupun PC. Kemudian terdapat konfigurasi NAT. Nah, konfigurasi NAT ini, Network Address Translation, berfungsi untuk mentranslate IP address private ke IP public. Nah, yang pertama kita akan konfigurasi WAN. Nah, konfigurasi WAN ini kita akan menggunakan konfigurasi TCP client. Nah, kenapa kita menggunakan TCP client? Karena yang di topologi kita bisa lihat yang bertindak sebagai TCP client itu mikrotik, dan yang bertindak sebagai TCP server yaitu ISP ataupun penyedia internet. Jadi nantinya DHCP server di ISP ini akan mengirim IP dengan otomatis ke router sebagai DHCP client. Untuk konfigurasi yang kedua yaitu LAN. Nah, kita bisa lihat topologi di sini. Untuk konfigurasi LAN, kita akan melakukan konfigurasi IP address dan juga DHCP server. Kenapa sih kita melakukan DHCP server di router bukannya di ISP?
Nah, jadi seperti ini teman-teman, DHCP server, posisi di router dia sebagai DHCP client ke ISP, sedangkan kalau di router ke PC ataupun klien dia sebagai DHCP server. Sedangkan nantinya router akan memberikan internet ke klien atau PC yang ada. Kemudian untuk konfigurasi NAT, yaitu kita akan melakukan pemilihan chain, interface, dan action. Nah, tadi adalah seputar tahapan-tahapan yang ada di internet gateway ya teman-teman. Selanjutnya kita bahas di video selanjutnya. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasannya selanjutnya, yaitu konsep konfigurasi WAN. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tahapan-tahapan internet gateway. Nah, tahapan tersebut ada 3, yaitu konfigurasi WAN, konfigurasi LAN, dan konfigurasi NAT. Kita akan membahas konfigurasi WAN terlebih dahulu. Apa sih WAN? WAN itu Wide Area Network, merupakan koneksi antara router mikrotik dengan ISP si penyedia internet. Jadi, antara router dan ISP penyedia internet. Nah, untuk konfigurasi WAN ada 2 metode teman-teman. Kita bisa melakukan metode dengan DHCP client, dan yang kedua yaitu dengan manual atau statik. Nah, metode DHCP client digunakan ketika ISP menyediakan DHCP server. Ya, nantinya kita router di sini dikonfigurasikan DHCP client, dia akan mendapatkan IP address otomatis karena ISP ini menyediakan DHCP server. Jadi untuk metode yang kedua, metode manual atau statik digunakan apabila ISP tidak menyediakan DHCP server. Jadi seperti itu untuk konsep konfigurasi WAN. Kita akan melakukannya di 2 aplikasi, yaitu PNetLab dan juga Winbox. Kita akan melakukan konfigurasi WAN secara 2 metode, yaitu DHCP client ketika ISP mendapatkan internet dan juga tidak mendapatkan internet. Di sini kita akan melakukan konfigurasi WAN secara DHCP client. Nah, adapun metode yang bisa kita lakukan yaitu dengan CLI ataupun Winbox. Nah, langsung saja kita praktekkan. Pertama-tama, teman-teman bisa buka PNetLab menggunakan aplikasi pencarian seperti Google. Kemudian, kita memakai user yang sebelumnya sudah dibuat dengan akses group full. Saya sudah mendisable user admin. Ini saya memakai user RPIK ya teman-teman. Kemudian kita akan konfigurasi WAN dengan cara DHCP client. Nah, DHCP client dilakukan apabila ISP, teman-teman bisa lihat di topologi sebelah kanannya terminal, apabila ISP tidak menyediakan internet ke mikrotik. Jadi kita akan melakukan DHCP client apabila ISP tidak mempunyai internet. Teman-teman, di sini kita akan melakukan konfigurasi WAN secara DHCP client. Adapun metode yang bisa kita lakukan yaitu dengan cara CLI ataupun Winbox. Di sini langsung saja kita praktekkan. Teman-teman bisa buka APK PNet di aplikasi pencarian. Nah, di sini saya memakai user yang sebelumnya sudah dibuat dengan akses group full. Saya sudah mendisable user admin. Ini saya memakai user RPIK. Kemudian kita akan konfigurasi WAN dengan cara DHCP client. Nah, DHCP client dilakukan apabila ISP menyediakan DHCP server. Jadi yang bertindak sebagai DHCP client itu si mikrotik, dan yang bertindak sebagai DHCP server itu ISP. Jadi nantinya mikrotik mendapatkan IP address otomatis dari penyedia internet, yaitu ISP. Jadi Ethernet 1, kita lihat di topologi Ether 1, mikrotik ini terhubung ke ISP ya teman-teman. Nanti kita tinggal konfigurasi klien. Misalkan ISP tidak menyediakan DHCP server, maka kita pakai dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara manual atau statik. Nah, parameter dari konfigurasi WAN ini yaitu kita akan mendapatkan IP address, kemudian kita mendapatkan DNS, dan juga default gateway. Teman-teman pastikan sudah buka PNetnya, kemudian kita masukkan perintah IP DHCP min client print. Nah, di sini masih terdapat IP-nya teman-teman. Kita akan menghapusnya. Jika teman-teman sudah terhapus, tidak usah. Ini punya saya masih terdapat IP.
Nah, jadi untuk menghapusnya teman-teman bisa masukkan perintah IP DHCP client, kemudian kita enter terlebih dahulu, kemudian masukkan remove spasi number sama dengan kita hapus IP di number berapa, 0 atau 1. Kita masukkan 0, kemudian kita di sini coba print. Nah, sudah terhapus ya teman-teman di ether 2-nya. Kemudian di sini kita akan menghapus lagi IP yang ether 1 agar semuanya terhapus. Caranya juga sama. Kemudian kita enter. Kita print. Nah, di sini sudah tidak ada IP-nya lagi ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan keluar dari IP DHCP client terlebih dahulu ya teman-teman. Kita akan kembali dan kita akan coba cek IP address-nya. Nah, di sini masih kosong IP-nya karena tadi kita sudah menghapusnya. Kemudian di sini kita akan coba lihat untuk interface-nya ya teman-teman. Kita bisa masukkan perintah. Selanjutnya kita akan konfigurasi DHCP client secara CLI di terminal. Caranya teman-teman masukkan perintah di terminal mikrotiknya. Masukkan perintah yaitu IP DHCP main client add interface sama dengan ether 1 spasi disable sama dengan no. Kemudian kita bisa enter dan kita cek IP address-nya, IP address print, dan kita enter. Nah, di sini sudah terdapat IP DHCP-nya ya teman-teman. Jadi yaitu IP yang mengarah ke ISP. Selanjutnya di sini kita masukkan perintah IP DHCP main client print tile. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita sudah mendapatkan parameternya yaitu DHCP. Kemudian kita mendapatkan address, IP address-nya, kemudian kita mendapatkan gateway-nya. Kita ingat-ingat gateway-nya yaitu 172.2 ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah berhasil melakukan konfigurasi WAN secara DHCP client. Kemudian di sini kita melakukan dengan cara Winbox. Kita bisa buka Winbox di aplikasi pencarian, kemudian kita klik yang Run as Administration. Kita buka. Kemudian di sini kita bisa masuk menggunakan MAC address ya teman-teman. Nah, untuk lihat MAC address-nya teman-teman bisa masukkan interface Ethernet print. Enter. Nah, di sini kita copy paste yang Ethernet 1. Kita copy paste, Ctrl C juga bisa. Kemudian di sini kita masuk kembali ke Winbox-nya. Kita hapus terlebih dahulu, kemudian kita Ctrl V. Di sini untuk login kita menggunakan user IK dan kita konekkan. Dan di sini kita sudah berhasil masuk menggunakan user RPIK ya teman-teman. Kemudian di sini terdapat IP teman-teman. Teman bisa masuk ke menu IP, kemudian DHCP client. Dan di sini terdapat IP. Nah, IP ini didapat dari konfigurasi secara CLI tadi ya teman-teman di Pinet Lab di mikrotiknya. Kemudian di sini kita akan konfigurasi DHCP client menggunakan Winbox teman-teman. Sebelumnya kita harus menghapus IP-nya terlebih dahulu. Teman-teman bisa klik IP, kemudian kita klik yang tanda min ini. Kemudian kita akan mendapatkan IP-nya, yaitu kita klik tanda plus yang ini, kemudian kita masukkan untuk Ethernet 1 yang mengarah ke ISP. Jangan lupa kita checklist semua yang TNS dan juga NTP. Kemudian di sini kita kalau sudah di checklist TNS dan NTP-nya, kita bisa klik apply ya teman-teman. Kita bisa klik apply dan kita lihat di statusnya. Nah, IP address-nya, gateway, dan DHCP servernya sudah ada ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa klik
Oke teman-teman, yang ini di menu oke, klik oke. Nah, di sini kita sudah berhasil konfigurasi WAN secara DHCP client menggunakan Winbox. Nah, sebelumnya kita sudah membahas untuk parameter yang didapatkan yaitu IP address, DNS, dan default gateway. Nah, di sini kita akan coba cek apakah kita berhasil, yaitu untuk DNS server kita bisa ping 88, dan untuk default gateway kita bisa ping Google. Caranya, teman-teman bisa buka terminal yang ada di Winbox, menu terminal, new terminal, kemudian di sini kita masukkan ping 88. Nah, di sini TTL ya, teman-teman. Jadi kita berhasil. Kemudian kita coba untuk default gateway-nya ping Google ya, teman-teman. Kita coba masukkan ping google.com. Kita enter. Nah, untuk ping Google juga kita sudah berhasil. Teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya yaitu konfigurasi WAN dengan metode manual. Nah, di video sebelumnya kita sudah berhasil konfigurasi WAN dengan metode DHCP client. Nah, kali ini kita akan melakukan konfigurasi WAN secara manual. Nah, nanti kita menggunakan terminal Mikrotik dan Winbox. Nah, pastikan teman-teman sudah login ke Mikrotik teman-teman, kemudian kita buka terminal milik Mikrotik kita. Kemudian kita masukkan perintah IP address print. Di sini terdapat IP DHCP dan kita ketikkan lagi IP DHCP client print. Nah, di sini terdapat IP ya, teman-teman. Kita akan menghapus IP address yang DHCP tadi yang ada di Ether 1. Nah, caranya teman-teman masuk ke IP DHCP client terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan perintah remove number 0 karena dia berada di number 0. Kemudian di sini kita akan kembali ke awal. Nah, kita pastikan apakah IP-nya sudah terhapus. IP DNS print. Nah, di sini sudah tidak ada IP-nya ya, teman-teman. Dia masih kosong untuk servers, dynamic servers, dan yang bawahnya ini masih kosong, belum ada IP-nya sama sekali. Nah, praktik ini kita akan melakukan ketika menemui ISP yang tidak menyediakan DHCP server. Apabila ISP tidak menyediakan DHCP server, maka Mikrotik tidak bisa konfigurasi DHCP client. Nah, solusinya dikonfigurasikan secara manual seperti ini. Apa sih yang dikonfigurasikan secara manual? Kita akan konfigurasikan secara manual yaitu parameternya, teman-teman, seperti IP address, kemudian ada DNS, dan juga ada default gateway. Nah, jadi ketiganya itu kita akan konfigurasikan secara manual. Nah, caranya teman-teman masukkan perintah IP address, kemudian add address sama dengan kita masukkan IP-nya 192.168.172.133/24. Nah, 172 ini dia yang gateway di video sebelumnya. Kemudian kita masukkan prefix dan interface. Kita masukkan di Ether. Sini kita masukkan di Ether 1 ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa enter. Jadi sudah ready, kemudian kita print. Nah, di sini kita sudah memiliki IP yang sudah kita request tadi. Kemudian di sini kita bisa melakukan uji coba. Kita coba ping IP yang tadi. Tidak usah sama profitnya ya, teman. Nah, di sini sudah berhasil. Nah, kenapa pingnya belakangnya 172.2? Karena dia default gateway-nya, teman-teman. Di video sebelumnya kita sudah mempraktekkan konfigurasi.
Nah, itu terdapat gateway. Nah, teman-teman harus ingat-ingat teman-teman gateway-nya berapa. Kemudian di sini sudah TTL, jadi kita berhasil. Selanjutnya kita akan konfigurasi default gateway. Tadi yang kita konfigurasi adalah kita konfigurasi DHCP client. Nah, sekarang kita akan konfigurasi default gateway. Caranya, teman-teman bisa masuk ke terminal, kita masih tetap di sini. Kemudian teman-teman masukkan perintah IP route, enter, kemudian add spasi gateway sama dengan 192.168.172.2 gateway yang tadi, yang kemarin kita sudah konversi. Kemudian kita enter, kita coba print. Di sini yang 00 ada huruf AS, yaitu aktif static. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi DNS. Kita cek dulu apakah IP-nya ada atau tidak. Kita coba ping terlebih dahulu, teman-teman. 88, pastikan TTL. Kemudian kita akan konfigurasi. Ya, di sini masih di terminal ya, teman-teman. Kita masukkan perintah IP DNS print. Nah, pastikan belum ada IP sama sekali atau masih kosong. Kemudian kita untuk menambahkan IP secara manual, caranya IP DNS set servers 8.8.8 enter. Kita IP DNS print. Nah, di sini sudah masuk IP-nya, kita sudah berhasil. Selanjutnya kita akan implementasikan menggunakan Winbox, teman. Sebelumnya kita coba ping Google terlebih dahulu apakah berhasil. Nah, sudah berhasil TTL. Kemudian di sini kita bisa masuk ke aplikasi Winbox. Kita masuk aplikasi Winbox menggunakan user RPK. Kemudian kita klik IP, kita klik address. Kemudian di sini kita hapus yang ether 1. Nah, di sini kita sudah hapus. Kemudian kita klik lambang plus yang ada di atas kiri, kita klik. Kemudian di sini kita masukkan IP-nya, teman-teman. 192.168.172.33. Jangan lupa prefix-nya. Kemudian untuk interface-nya kita pilih yang ether 1 yang mengarah ke ISP. Sini kita oke. Selanjutnya kita akan konfigurasi default gateway, teman-teman. Kita klik menu IP, kemudian kita klik yang root, kita klik yang root. Kemudian di sini untuk yang AS aktif static, teman-teman bisa klik, kemudian kita hapus dan kita remove, teman-teman. Selanjutnya di sini kita bisa klik plus. Sini kita masukkan IP-nya, IP gateway, jangan lupa, jangan IP yang seperti tadi. Kita masukkan gateway-nya 192.168.172.2. Tidak perlu prefix, kemudian kita apply. Oke, nah di sini kita sudah mendapatkan IP default gateway-nya. Selanjutnya kita akan konfigurasi DNS. Caranya Anda bisa silang, kemudian klik IP, kemudian kita klik DNS. Nah, di sini sudah muncul otomatis DNS-nya ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan coba ping di terminal Winbox. Kita coba ping 8.8.8. Nah, pastikan TTL. Kemudian kita ping google.com. Nah, di sini juga TTL, teman-teman. Jadi untuk konfigurasi WAN dengan cara manual melalui Mikrotik atau Winbox kita sudah berhasil. Oke, teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu konfigurasi LAN. Nah, sebelumnya kita sudah konfigurasi WAN. Nah, sekarang kita akan konfigurasi LAN. Nah, LAN itu apa sih? LAN adalah singkatan dari Local Area Network, mendefinisikan koneksi Mikrotik ke klien. Nah, di konfigurasi LAN ini kita akan konfigurasi IP address pada interface yang mengarah ke klien.
yaitu Ether 2. Nah, kita juga akan konfigurasi DHCP server. DHCP server di sini, jadi nantinya klien atau PC-PC di sini yang terhubung dengan MikroTik mendapatkan IP secara otomatis. MikroTik berperan sebagai DHCP server. Nah, kalau MikroTik dengan ISP, MikroTik ini sebagai DHCP klien. Kita akan praktekkan, kita login di Winbox terlebih dahulu. Nah, di sini kita login di Winbox menggunakan user IKA ya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat RP IKA. Nah, kemudian di sini kita klik IP, kemudian kita klik address, kita tambahkan IP-nya, teman-teman. Kita tambahkan IP-nya, yaitu IP untuk mengarah ke Ether 2. 192.168.177.1, jangan lupa prefixnya. Dan kita pilih Ether 2 yang mengarah ke klien. Kemudian kita klik apply. Nah, untuk networknya otomatis terisi ya, teman-teman. Jadi kita tidak perlu mengisinya lagi. Kemudian kita klik OK. Nah, tadi kita sudah mengkonfigurasi Nah, kita sudah mengkonfigurasi IP address. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi DHCP server. Nah, caranya teman-teman bisa kembali ke menu IP lagi, kita silang, kita klik IP, kemudian kita klik yang DHCP server, kemudian kita klik yang DHCP setup, kemudian kita pilih yang Ether 2 yang mengarah ke klien, kemudian kita next. Betul ya, teman-teman, tadi IP yang kita sudah konfigurasikan. Nah, ini gateway-nya 1. Ini kita next saja. Nah, kemudian di sini kita bisa next lagi. Nah, kita mendapatkan TNS server. Nah, konfigurasi DHCP server kita sudah selesai. Selanjutnya, kita akan melakukan pengujian di setiap PC-nya ya, teman-teman. Kemudian kita klik yang topologi ini, masuk ke Pinet Lab. Nah, kita nyalakan semua terlebih dahulu VPC yang ada di sini. Nah, pastikan sudah menyala semua perangkat yang ada di sini. Kemudian di sini kita bisa tunggu. Nah, kemudian kita buka yang VPC 1. Kita cek show IP. Nah, pastikan IP-nya masih kosong. Gateway DNS-nya juga masih kosong ya, teman-teman. Kemudian untuk mendapatkan IP secara DHCP client, PC bertindak sebagai DHCP client ya, teman-teman. Kemudian di sini kita bisa ketikkan untuk di masing-masing PC IP DHCP. Nah, nanti ada muncul DORA. Nah, DORA itu adalah proses yang dilakukan oleh DHCP. Nah, nantinya dia akan melakukan request IP. Nah, di sini sudah muncul IP-nya. Kita sudah dapat 192.168.172.180/24. Nah, di PC 1 kita sudah mendapatkan IP secara otomatis. Kemudian kita juga akan meminta IP di PC 2 juga. Caranya sama ya, teman-teman. Kita aktifkan semua dulu. Di sini kita klik dulu, kemudian kita show IP. Nah, pastikan juga kosong, teman-teman. Dan kita akan meminta IP dengan perintah IP DHCP enter. Nah, dia keluar DORA. Dan di sini kita show IP di PC 3. Nah, juga kosong ya, teman-teman. Kita IP DHCP. Nah, kita sudah mendapatkan IP otomatis. Dan kita juga lakukan sama di VPC 4 dan VPC 5. Nah, kita sudah mendapatkan IP-nya. Dan yang terakhir di VPC 5. Nah, kita tunggu. Nah, kita sudah mendapatkan IP di masing-masing PC yang kita punya. Nah, kita masuk ke konfigurasi NAT, yaitu langkah terakhir konfigurasi Internet Gateway, yaitu
kita akan konfigurasi NAT. Nah, apa itu NAT? NAT singkatan dari Network Address Translation. Jadi, ketika IP address private yang dimiliki klien atau PC, teman-teman bisa lihat di sini, klien atau PC ini ingin akses internet harus melewati router dulu. Nah, saat melewati router, kita akan terjemahkan, IP kita akan diterjemahkan oleh NAT sehingga klien atau PC ini bisa akses internet. Nah, teman-teman bisa buka di Winbox dan kita bisa klik menu IP, kemudian kita klik firewall. Nah, di sini teman-teman bisa klik yang NAT, kemudian kita klik yang plus. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat untuk out interface kita yang mengarah ke Ether 1, mengarah Ether 1. Kenapa Ether 1? Karena Ether 1 ini yang mengarah ke ISP ataupun penyedia internet. Nah, kemudian teman-teman bisa pilih yang panah ini. Kemudian kita untuk actionnya kita pilih yang Masquerade. Kalau Masquerade itu di sini ada 5 PC ya, yang IP-nya berbeda-beda. Nah, ketika melewati router MikroTik, IP tersebut akan ditranslate ke IP public. Jadi, misalkan IP dari 5 PC tadi yang ada di topologi ini akan digabungkan dan menjadi IP public hanya satu IP. Jadi nantinya yang ada 5 IP itu dari masing-masing PC akan menjadi satu IP saja. Nah, kemudian jika teman-teman sudah selesai untuk actionnya, kita pilih yang Masquerade dan teman-teman klik apply, klik OK. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian di topologi di PC-PC ini. Kita pengujian di PC 1 sampai PC 5 ya. Kita coba ping 88. Nah, pastikan sudah berhasil. Dan kita ping Google. Nah, juga berhasil. Nah, teman-teman lakukan di semua PC. Kita coba di PC 2, kita ping 88. Nah, berhasil. Kemudian kita ping Google. Nah, berhasil juga ya, teman. Selanjutnya kita ping di PC 3, ping 8.8.8. Kemudian kita ping google.com. Nah, di sini juga berhasil. Kemudian di VPC 4, ping 8.8.8. Kita ping google.com. Sorry, teman-teman. Google.com. Enter. Nah, pastikan berhasil juga. Yang terakhir, VPC 5, kita juga akan ping 88. Kemudian kita ping Google juga. Nah, berhasil ya teman-teman. Jadi, untuk pengujian konfigurasi NAT kita sudah berhasil dan kita sudah menyelesaikan konfigurasi NAT dengan selesai dan juga berhasil tanpa trouble. Kita akan lanjut di video selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya yaitu ARP. Nah, ARP sendiri adalah singkatan dari Address Resolution Protocol. Jadi dia akan mapping IP address dengan MAC address. Cara kerja ARP, misalkan di PC 3 ini di topologi teman-teman bisa lihat ada PC 1, 2, 3, 4, 5. Nah, misalkan di PC 3 ini ingin internetan, maka ARP-nya akan dicatat di router. Baik masuk dari Ether 2 maupun keluar dari Ether 1. Jadi ketika suatu paket yang masuk ke router nantinya akan dicatat di ARP tabelnya router. Nah, di sini kita akan mempraktekannya di aplikasi Winbox. Kita login menggunakan user IKA ya teman-teman. Kemudian kita klik IP, kita klik ARP. Nah, jika belum ada IP atau MAC address, teman-teman caranya teman-teman masuk kembali ke topologi tadi yang ada di VNet. Teman-teman bisa masuk di situ. Jika teman-teman belum ada IP-nya seperti ini ataupun MAC address, nah caranya teman-teman masuk ke VNet yang topologi tadi.
Nah, di sini teman-teman kita masuk. Nah, caranya di PC 1 sampai PC 5 teman-teman bisa ping 88 dan ping Google terlebih dahulu. Nah, nantinya di Winbox tadi akan muncul IP-nya karena saya sudah ping 88 dan saya sudah ping Google, jadi punya saya sudah terlihat.